Jadi kalau untuk teman-teman yang pada usaha, baru mau usaha, biasanya kita semangat di awal nih. Pasti kita semangat kita di awal tuh pasti besar banget. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi yang paling kunci nomor satu adalah konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Karena belum tentu kita tidak akan tahu kapan usaha itu akan meledak, dan kita dengan kita terus konsisten, kita akan punya tamu yang oke, saya suka nih, akhirnya saya beli terus. Percaya kekuatan dari mouth to mouth. Orang kalau udah suka mulut ke mulut, orang jadinya oke, daripada nanti kita hanya ngiklan di media, belum tentu makanannya enak. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Radit. Saya adalah salah satu owner dari Kepak Madu Mail. Jadi Kepak Madu Mail ini adalah makanan Malaysia yang kita bawa dari Malaysia ke Indonesia. Dan kita adalah pionir dari Kepak Madu yang berada di Indonesia. Tangerang itu punya salah satu destinasi wisata yang namanya Pasar Lama Tangerang. Itu teman-teman bisa nemuin apa aja, makanan yang viral, dari makanan lokal sampai makanan luar negeri. Jadi orang bilang di sini kayak Bangkoknya Thailand di Pasar Lama ini. Jadi dulunya Kepak Madu Mail itu kita gerobakan yang jalan saya sama partner saya, namanya Mas Ilham. Nah di situ kita cuma nggak punya karyawan, COVID, kebetulan saya sama partner saya pramugara di AirAsia. Karena kita dirumahkan, jadi kita iseng-iseng coba jualan. Alhamdulillah dikasih Allah kemudahan untuk bisa punya usaha viral. Nah viral kita sampai didatengin sama Farida Nurhan, Next Carlos, Magdalena, sampai kita dipanggil di Brownies, acara-acara TV, makan receh, terus Ruben Onsu, banyak artis-artis yang udah nyobain makanan kita. Nah akhirnya kita sudah berangkat 1 tahun dari gerobak tersebut, kita coba untuk ngembangin dengan sistem restoran gitu Mas. Mas, ini proses panggangan ya? Iya betul Kak, ini proses pembakarannya Kak. Sekali bakar berapa itu? Kita sekali bakar bisa 2 tusuk, 3 tusuk, yang isinya 9. Isi 9 ya? Iya betul. Jadi nanti kalau udah matang kirim ke dalam? Iya betul Kak. Di sini sama ya sama di depan itu ya? Iya, kita ada outlet Kak di depan Indomaret. Satu bos itu? Iya betul. Kalau di jalur ini 2? Iya. Ini untuk proses matangnya Kak, ini sudah matang. Ini kenapa nih di tempat? Ini karena belum matang Kak, bagian kepalanya sebelah sini. Kelihatannya dari apa kalau belum matang? Dia ini Kak, belum terlalu merah sama ini, belum kering. Tadi kelihatan ya? Ya, ini. Kalau taruh sini udah matang semua ya? Ya betul Kak. Itu lama kalau bakar ini? Sekitar 15 menit Kak. 15 menit? Iya. Jadi ini udah diungkep apa enggak? Kita nggak diungkep Kak. Hah? Kita dari nol, dari mentah ini Kak. Dari mentah? Ya. Nah ini udah diolasin bumbu ya? Dimarinasi Kak. Oh, marinasi? Iya betul, sama bumbu rempah-rempah. Kalau bumbu olesnya ini ya? Iya betul Kak, bumbu olesnya dari rempah, gula merah, serai, jahe. Sama apa? Gula merah, ada gula merahnya. Oh gula merah? Iya. Gula merah sama jahe? Serai. Serai? Iya. Ini untuk proses pengolesannya seperti ini. Proses oles ya? Harus terkena semuanya, kepala sama ekor. Semua ya? Iya. Ini 25 Kak. Tapi untuk order kita di dalam Kak, di restonya. Bisa dibungkus, bisa makan di tempat juga Kak. Ya, siap Pak.
dulu kita terbiasa dengan jam kerja yang padat Mas ya, gitu. Jadi dalam satu hari itu kalau di pesawat kita bisa sampai 12 jam sampai 14 jam Mas dalam satu hari pekerjaan kita. Nah, karena Covid penerbangan banyak yang ditutup, jadinya kita di rumah nih. Ya, jadi kita cari sesuatu hal yang positif, kita coba untuk apa yang tidak berdampak ketika Covid. Nah, di sektor usaha lain semuanya pada tutup, tapi ketika Covid orang harus makan gitu. Itu kenapa kuliner ini jadinya yang mungkin menurut saya tidak terlalu berdampak ketika Covid, karena orang yang mungkin Covid mereka butuh untuk tetap makan. Akhirnya kita terjun di usaha kuliner yang mana kita mencoba mencari sesuatu yang baru kita bawa ke Indonesia dengan bahan baku yang menurut saya masih blue ocean gitu. Ayam kan setiap hari orang makan ayam ya, dan konsumsi ayam di Indonesia cukup tinggi. Kenapa saya bilang blue ocean? Karena menurut saya kepak madu belum ada di Indonesia gitu. Ada beberapa kepak madu yang mungkin sudah ada, dulu sempat setahu saya 6 tahun 7 tahun lalu ada di Bandung, ada di Medan, tapi mereka menurut saya mungkin tidak dikelola secara profesional gitu. Ya, dari gerobak tersebut saya sama partner saya ngejalanin ini semua sendiri tanpa ada basic jualan di gerobak. Jadi dulu kita ngebangun gerobak sendiri, desain gerobak sendiri, sampai akhirnya kita tahu, oh ternyata ini boleh, ini nggak boleh. Kita tahu dari yang jualannya dulu cuma ya laku 1-2 sampai akhirnya kita bisa closing sampai 1000 sayap dalam satu hari. Untuk yang pingin masuk ataupun pingin berdagang, mentalnya harus benar-benar sangat kuat, tough gitu loh. Karena saya dulu bergerak di bidang jasa, yang mana itu karyawan suatu usaha yang menurut saya perusahaan AirAsia ini adalah perusahaan salah satu swasta terbesar di Asia, yang mana saya digaji pun mungkin sangat cukup pada saat itu. Tapi di bisnis ini kita rezekinya yang penting kita udah tahu, oke, rezeki itu diatur sama Tuhan, sama Allah. Yang penting kita mau berapapun hari itu, ya rezeki kita hari itu. Mungkin di hari-hari setelahnya kita dapat rezeki yang lebih. Jadi untuk teman-teman yang berdagang lainnya harus kuat. Untuk hari ini mungkin sepi, besok bisa rame gitu loh. Mungkin hari ini rame, ya kedepannya juga pasti bisa sepi. Namanya juga hidup kan harus ada naik turunnya, Mas. Gitu. Dalam satu hari itu tidak pernah jualan apapun, kosong gitu loh. Karena dulu PPKM orang tidak boleh makan di tempat gitu loh. Karena kan kita kan food court tuh Mas ya, tidak boleh. Nah, setelah itu sempat hanya laku 35.000 satu hari, 50.000, 70.000 dengan rentan waktu yang mungkin 8 jam. Tapi ya saya rasa pasti Allah punya rencana yang mana kalau pada saat itu kita belum siap jualan banyak, manajemen kita belum bagus, ya tamunya ya mungkin nggak akan banyak. Tapi setelah kita belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan di sana dengan bakar ayamnya jadi bagus, terus kita nambah menu yang menurut kita bagus untuk tamu, servis kita juga bagus. Ketika kita udah siap semua, kita pindah di pasar lama, langsung sales kita langsung bagus banget, kita bisa pakai karyawan dan lain-lain. Nah, menurut saya itu ya jalannya Allah untuk ngasih kita rezeki sesuai dengan waktunya gitu. Dulu kita karyawan tuh cuma 5-7, tapi alhamdulillah sekarang untuk di pasar selama sendiri bisa sampai 25 orang. Dulu kita sempat buka kemitraan, tapi kemitraan kita dulu kita stop di tahun 2021 karena masalah internal dari franchise tersebut. Jadi kalau bisnis usaha yang digerakkan oleh manajemen dari yang mau franchise, kadang-kadang karena mungkin bosnya masih sibuk kerja, akhirnya tidak mengutamakan usaha ini. Akhirnya mungkin makanannya banyak yang komplain, oh kok enak di pasar lama ya daripada yang di luar ya gitu loh. Karena manajemennya mungkin mereka masih sibuk kerja, sedangkan saya kan sudah berfokus di sini. Jadi manajemennya sini saya yang handle. Kalau mau kemitraan, manajemennya akan dari Kepak Madu Mail, akan tetapi yang mau mitra hanya sebagai investor pasif. Betul. Semua dijalanin manajemen di sini. Iya, manajemennya semuanya dari kita, dari manpower, training, sales, marketing, semuanya dari kita. Nanti setelah beban operasional terbayar, baru kita bagi hasil sama kemitraan. Apa sih Pak ini tips-tipsnya? Tips-tipsnya, oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang pada baru mau usaha, biasanya kita semangat di awal nih. Pasti semangat kita di awal tuh
pasti besar banget. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Akan tapi yang paling kunci nomor satu adalah konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Karena belum tentu kita tidak akan tahu kapan usaha itu akan meledak, dan kita dengan kita terus konsisten, kita akan punya tamu yang oke, saya suka nih, akhirnya saya beli terus. Percaya kekuatan dari mouth to mouth. Orang kalau udah suka mulut ke mulut, orang jadinya oke, daripada nanti kita hanya ngiklan di media, belum tentu makanannya enak. Oh ya, ini udah waktu maghrib ya Pak ya? Ya betul Mas. Jadi kalau maghrib ini disiapin untuk sholat jamaah gitu Pak? Betul. Jadi kalau di Kepak Madu Mail, kita mewajibkan karyawan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang mana kalau di resto berarti ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika tamu kita berkenan, silakan boleh ikut, tapi operasional kita tutup 15 sampai 20 menit selama waktu sholat berjamaah. Siap. Benar ini ya, menjaga. Ya, ini bentuk salah satu saya menjaga, ini haknya karyawan untuk tetap melakukan sholat gitu loh. Jadi kita nggak hanya memikirkan omset, sales, tapi mereka punya hak untuk sholat, dan harus kita berikan medianya gitu. Siap. Ayo Pak, Ya, mari. Ya teman-teman, ini produknya ya. Ini yang sayap yang tadi dibakar di depan. Ini kalau sayapnya aja 2 itu 25.000. Tuh tampilan sayapnya. Ini sayap ukuran besar ya teman-teman nih. Jadi ukuran jumbo. Ini sayap broiler yang ukuran jumbo nih. Ya teman-teman, ini emang udah berasa ya. Ini rasanya ada manisnya, manis sama pedes. Kalau ini nasinya juga berasa. Kalau di Sunda kayak nasi lewat, cuma ini lebih khas lagi ya. Oke teman-teman, ini saya mau selesaiin dulu makannya ya. Oke, di Kepak Madu ini kita penjualan nomor satunya, bestseller kita adalah sayap Mas. Tapi di luar dari sayap, kita menjual menu-menu lainnya seperti Singapore Chicken Rice. Jadi itu makanan dari Singapura. Ada juga kita bilang namanya percik madu sama percik kelantan, isinya paha sama dada. Ada juga bubur ayam Hainan. Jadi kalau teman-teman yang biasanya makan di restoran, contohnya seperti ada Tawan, ada Imperial Dimsum. Nah, kita di sini jual makanan bubur yang mungkin rasanya sama tapi harganya jauh lebih murah. Kalau mereka jual udah 40.000, di kita cuma sekitar 25.000.